Selamat pagi, siang, sore, atau malam adik-adik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kalian, berusaha menyampaikan tentang materi kepemimpinan atau leadership dan manajemen. Nah, dalam topik manajemen ini memang ada yang nanti akan menjadi seorang dokter gigi. Diharapkan salah satunya punya kesempatan untuk bisa nanti menjadi manajer. Nah, manajer bidang kesehatan tentunya ya. Nah, otomatis untuk bisa menjadi manajer yang baik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Termasuk di dalamnya tentunya adalah leadership atau kepemimpinan. Nah, ini ada beberapa pengetahuan dan keterampilan untuk manajer, keterampilan untuk memotivasi, kemudian komunikasi jelas, pengarahan atau directing, kemudian controlling, supervision ya, atau supervisi, dan yang akan kita bicarakan ini yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan tentang kepemimpinan atau leadership. Jadi kalau sebagai seorang manajer, kita yang baik ya, tentunya manajer yang baik diharapkan punya 6 pengetahuan dan keterampilan ini paling tidak. Ya, nah, yang akan kita uplek-uplek pada materi ini adalah tentang leadership. Nah, di sini ada leaders become great not because of their power but because of their ability to empower others. Jadi kalau leader itu cirinya atau kemampuannya adalah untuk empower atau memberdayakan yang dipimpin. Good leaders set direction, great leaders enroll people to go someplace worthwhile. Jadi leader itu pasti mempunyai arah ya, kemana seorang pemimpin itu akan membawa organisasinya. Ya, what does it take? Nah, harus bagaimana? Coba kita lihat satu-satu ya. Apa sebetulnya leadership? Ya, apa itu sebetulnya leadership atau kepemimpinan? Adalah sifat-sifat dan perilaku yang dimiliki untuk dapat mendorong orang lain untuk berpikir, bersikap, dan ataupun berbuat ya, sesuai dengan yang diinginkan. Jadi mengarahkan ya, intinya adalah mengarahkan organisasinya, orang-orang yang dia pimpin untuk berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tentu kemudian akan menjadi satu pertanyaan, terus apa bedanya manajer dan leader, ya kan? Ini seperti dua sisi mata uang ya, yang kalau ingin mendapatkan hasil yang baik, maka seorang manajer harus mempunyai kemampuan leadership yang baik ya. Dan seorang leader kalau ingin menjadi leader yang sukses, maka dia juga harus bisa memanage organisasi dan anggotanya dengan baik. Sehingga antara leadership dan manajemen atau manager dan leader itu seperti dua sisi mata uang. Apakah seorang manajer itu pasti leader yang baik? Kalau seorang manajer dalam arti jabatan ya, apakah seorang manajer itu pasti leader yang baik? Belum pasti juga. Tapi kalau manajer yang baik, kalau dia manajer yang baik, pasti dia punya kemampuan leadership yang baik. Seorang pimpinan atau pemimpin, apakah dia pasti seorang manajer yang baik? Belum tentu juga. Tapi kalau dia pemimpin yang baik, mestinya dia bisa memanage anggotanya atau organisasinya dengan baik. Ya, sehingga ini dua sisi mata uang. Ya. Nah, nanti kita akan bisa lihat ada atau tidak manajer yang tidak punya kemampuan kepemimpinan. Ada, ya, dalam jabatan manajer ya. Kemudian ada nggak pemimpin yang tidak punya kemampuan manage ya, banyak ya, pemimpin yang tidak punya kemampuan manage yang baik ada nggak? Ada, banyak. Oleh karena itu untuk organisasi yang sukses maka kedua-duanya ini harus dimiliki dengan baik. Nah, apa bedanya? Nah, ini manager is someone who plans and budgets, organizes and allocates resources, controls and solves problems. Jadi manager ini lebih bersifat teknis detail, ya, operasional,
perencanaan, budgeting, ya, mengarrange kegiatan, ya, kemudian manage atau mengelola sumber daya, ya, apakah itu manusia atau dana dan lain sebagainya. Sedangkan leader ini yang bersifat lebih abstrak, visioner, ya, shows direction, aligns and influences and motivates and inspires. Jadi menunjukkan arah kemana organisasi kita akan dijalankan, kemudian memotivasi anggota, ya, kemudian memberikan inspirasi. Nah, itu adalah tugas seorang leader. Jadi antara teknis dan konseptual. Leader di tataran konseptual, manajer di tataran teknis. Nah, kalau kita masuk ke leadership, maka leadership sendiri ada dua teori besar, yaitu tentang teori trait, sifat atau ciri-ciri, dan behavioral atau perilaku. Ya, untuk tentang kepemimpinan. Mari kita lihat satu persatu, ya. Untuk trait theories atau teori kepemimpinan berdasarkan ciri-ciri atau berdasarkan sifat, ya. Theories that consider personality, social, physical, or intellectual traits to differentiate leaders from non-leaders. Jadi antara pimpinan atau pemimpin dan yang dipimpin itu berbeda dari ciri-cirinya, ya, dari kepribadiannya, dari caranya bicara, dari kewibawaannya, ya. Nah, tapi sebetulnya ini disebutkan it is not very useful. Jadi sebetulnya teori ini tidak terlalu tepat, kecuali kalau leadernya itu mempunyai Big Five Personality Framework. Ya, kalau dia mempunyai ciri, ada 5 ciri-ciri untuk dia. Kalau memang kita mau memakai teori ini, maka leader yang baik itu harus mempunyai 5 ciri. Nah, tapi kalau tidak punya 5 ciri itu ya bukan jadi leader yang baik, gitu ya. Nah, essential leadership traits sebenarnya yang ada 4 yang menjadi inti, nanti yang 5 kita lihat di tampilan berikutnya. 4 ini harus ada extroversion, conscientiousness, openness, emotional intelligence, atau qualified. Ya, nanti kita lihat detailnya di belakang. Traits can predict leadership, but they are better at predicting leader emergence than effectiveness. Jadi kalau menggunakan trait theories ini, maka kita bisa menebak apakah seseorang itu akan bisa menjadi seorang leader, ya, berdasarkan ciri-cirinya saja. Tapi apakah ini kita bisa menebak dengan tepat atau tidak, ya, belum tentu, ya. Tapi kalau memang orangnya mempunyai ciri-ciri tertentu, ya itu oke, kita pakai teori ini. Nah, apa itu? Ini tadi yang kalau pakai teori harus ada Big Five Personality Framework-nya ini tadi. Jadi untuk menebak bahwa seseorang itu sesuai dengan ciri ini akan menjadi pimpinan yang baik. Yang pertama tadi openness. Openness itu artinya keterbukaan pada new experience atau pengalaman baru. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik harus mempunyai ciri sifat curious, ya. Jadi dia harus selalu ingin tahu, dia harus selalu explore hal-hal yang baru, ya. Dan tidak hanya diam saja, ya, atau tidak terbuka pada hal-hal yang baru. Kemudian conscientiousness. Seorang pemimpin itu harus teliti, harus hati-hati, waspada, ya, well organized, ya. Tidak boleh dia punya sifat yang careless, ya, atau terlalu easy going. Nah, itu conscientiousness. Kemudian seorang pemimpin yang baik juga harus punya ciri sifat yaitu extroversion atau extraversion, tidak introvert. Jadi dia punya keterampilan sosial yang baik, ya, harus energik, ya, tidak boleh mudah bergaul, ya, itu salah satu sifatnya. Nggak boleh soliter, ya, atau autis dalam tanda petik, ya. Nah, tidak boleh introvert. Kemudian agreeableness. Agreeableness itu dia bisa menerima pendapat orang lain dan apabila ada pertentangan dan dia bisa mengakui kesalahannya, ya, compassionate, friendly. Nah, kemudian neuroticism. Neuroticism itu dia harus percaya diri, ya, confident. Ya, ini Big Five Personality Framework. Kalau dengan trait theory, maka kalau orang itu mempunyai 5
sifat ini, maka dia bisa diprediksi akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, selain trait theories, ada juga tadi yang disebut behavioral theories. Theories proposing that specific behavior differentiate leaders from non-leader. Jadi kalau ini perilakunya yang berbeda. Kalau tadi sifat, ciri, ya, yang itu sudah nempel sama orang ya, seperti openness, kemudian agreeableness, kemudian tadi apa namanya introvert or extrovert, ya, dan lain sebagainya itu kan menjadi kepribadian seseorang, ya. Jadi itu sifat-sifat seseorang yang sudah dia ada bawaan. Nah, tapi kalau behavioral theory ini adalah perilaku. Nah, kalau perilaku itu adalah satu hal yang bisa dilatih, ya. Makanya di sini disebutkan bahwa kalau behavioral theory bedanya dengan trait theory adalah bahwa leadership is a skill set that can be taught to anyone. Bisa dimiliki oleh siapa saja, tidak perlu harus punya ciri-ciri tertentu itu tadi, tapi kalau dia dilatih untuk mempunyai perilaku tertentu, maka ini bisa semua orang bisa menjadi pemimpin yang baik. Ya, dimana kalau di trait theory itu tidak harus ada sifat-sifat khusus dulu. Nah, selain dua teori besar itu tadi, kemudian ada disempurnakan dengan apa yang disebut sebagai contingency theory. Contingency theory ini melengkapi kedua teori tadi tentang bagaimana membuat satu kepemimpinan yang baik, yaitu dengan menambahkan elemen yang sangat penting selain sifat kemudian perilaku, yaitu environment. Ya. Komponen yang paling penting adalah environment dalam organisasi, di mana organisasi si orang yang akan jadi pemimpin itu berada. Nah, adds this additional aspect to our understanding leadership effectiveness studies. Nah, contingency theories ini teori tentang lingkungan di sekitar orang yang bisa membentuk pemimpin itu ada beberapa apa namanya teorinya lagi. Ya. Jadi yang meliputi peran lingkungan. Nah, ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu Fiedler's Model, kemudian Situational Leadership Theory, dan Path Goal Theory. Nah, ini yang terkait dengan lingkungan. Kalau tadi betul-betul trait dan behavior itu hanya dari personelnya saja, dari person orangnya, bagaimana pemimpin yang baik teorinya. Nah, kalau yang ini ditambahkan dengan situasionalnya atau lingkungan dari orang tersebut. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, Fiedler Model. Ya, effective group performance depends on the proper match between leadership style and the degree to which the situation gives the leader control. Jadi di sini kepemimpinan yang baik dan efektif untuk hasil organisasinya itu tergantung dari hubungan atau keadaan kondisi antara pemimpinnya dengan degree to which the situation gives the leader control. Bagaimana authority atau kewenangan si pemimpin itu di dalam organisasi tersebut. Ya, jadi ada leader-member relations atau hubungan antara leader pemimpin dengan anggotanya, kemudian tergantung task structure-nya atau kerumitan tugasnya dan position power, kewenangannya sampai sejauh mana. Apakah bisa memecat, apakah bisa memberikan reward dan punishment, dan lain sebagainya. For effective leadership must change to a leader who fits the situation or change the situation variables to fit the current leader. Jadi untuk organisasi bisa berjalan dengan baik, ini kalau menurut Fiedler Model, keadaannya seperti apa, ya. Nah, kita harus menyesuaikan, mengganti pemimpinnya sesuai dengan keadaannya, atau keadaannya yang harus dirubah kalau pemimpinnya tidak bisa dirubah. Gitu ya. Either mau merubah pemimpinnya disesuaikan dengan keadaannya, atau keadaannya dirubah disesuaikan dengan pemimpinnya supaya organisasi bisa berjalan dengan baik. Ini kalau menurut Fiedler. Apa saja ini tadi ya? Di sini ada leader, task structure, position power, itu maksudnya adalah hubungan antara pemimpin dengan bawahannya. Apakah baik atau tidak? Apakah bawahan percaya dan loyal pada pemimpinnya atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua struktur tugas atau task structure-nya tadi. Apakah
pengaturannya sudah baik atau belum untuk tugas-tugas yang atau produk-produk atau jenis pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut, ya, baik atau tidak. Kemudian derajat kekuasaan yang dimilikinya atau kewenangannya, apakah punya wewenang untuk tadi, untuk memecat atau tidak, kemudian memberi reward dan punishment, atau sebetulnya ada lagi pimpinan yang lebih tinggi lagi strukturnya di atas, sehingga dia tidak punya kewenangan yang cukup besar. Nah, itu dirumuskan dalam grafik ini oleh Fiedler, ya. Jadi ini garis yang patah-patah ini adalah pemimpin yang task oriented atau berorientasi pada kerja, tugas, ya. Tapi ada juga pimpinan yang sifatnya yang garis ini, relationship oriented. Nah, kalau kita lihat di sini, performance-nya bisa dari organisasi itu bisa jelek atau buruk nanti kita lihat berdasarkan grafiknya. Jadi kalau ada di sebelah sini maka dia performance-nya baik, kalau ada di sebelah bawah ini maka performance-nya buruk. Nah, performance-nya organisasi ini dengan tipe pemimpin yang seperti ini tergantung dari lingkungannya. Maksudnya lingkungan organisasi itu yang terdiri atas identifikasinya itu leader member relations, tadi hubungan antara leader dengan anggotanya, kemudian struktur tugasnya seperti apa, dan kewenangannya seperti apa. Nah, kalau keadaan seperti 1, 2, 3 nih, ya, di mana leader member relations-nya good, ya, jadi hubungan antara pemimpin dan anggotanya baik. Kemudian struktur tugasnya mau bagaimana saja, bisa high, bisa low. Possession power-nya atau kewenangannya juga strong atau weak. Itu maka kalau sudah punya leader member relations yang baik, itu task oriented leader atau pemimpin yang berorientasi pada target, tugas, dan lain sebagainya tanpa memperhatikan bagaimana merangkul anggota dan lain sebagainya, itu akan membuat performa organisasi menjadi bagus. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini, maka untuk task oriented leader itu mempunyai efek bagus ya, untuk organisasi lebih banyak ya pada beberapa kondisi. Artinya di sini di 1, 2, 3 dan 5, 7 itu kita bisa menggunakan task oriented. Tapi pada kondisi 4, 5, 6 ini kita menggunakan yang model relationship oriented, itu lebih baik. Gimana 4, 5, 6 ini gimana? Nah, ini kalau apa namanya hubungan leader dan anggotanya jelek, kemudian task structure-nya atau tugasnya tuh harus apa namanya produksinya padahal harus detail dan tinggi. Position of power-nya strong juga, dia punya wewenang untuk reward dan punishment. Nah, kalau memang seperti ini kondisinya, maka yang baik adalah gunakan relationship oriented untuk membenahi ini. Untuk membenahi kekuatan hubungan antar pimpinan dan anggota supaya hasilnya baik. Kalau di 4 sebaliknya kan, ini sebaliknya semua. Hubungannya antara pimpinan dan anggota sudah baik. Tapi kebetulan tugasnya nggak terlalu menuntut hal yang terlalu tinggi, tapi si pemimpin ini juga nggak mempunyai power yang cukup untuk kewenangannya dia. Nah, otomatis supaya dia tetap berjalan baik, ya dia nggak mungkin dong kalau dia nggak punya power, dia task oriented, pasti orang pada nggak mau. Oleh karena itu dia harus pakai pemimpinan yang relationship oriented supaya organisasi tetap berjalan. Ya untungnya kalau kondisi di sini adalah ininya low. Nah, tapi kalau di sini kita juga lihat bahwa relationship oriented leader itu tidak baik untuk kondisi 1, 2, 3 dan 8 ini. Ya. Jadi kalau memang hubungan antara leader dan anggota sudah baik, ya jangan cari jangan jangan dirubah gitu ya. Harus berubah, orang yang ini pemimpin ini harus beralih ke task oriented. Begitu juga di sini kalau kondisi jelek semua ya, hubungannya jelek,
kemudian powernya juga nggak ada, ya. Tapi kalau tugasnya memang tidak terlalu tinggi, ya maka ya sekalian diajak gitu. Maksudnya pakai tes oriented. Kalau sampai di sini kemudian juga pakai pemimpinan yang kemudian ya apa namanya memfasilitasi relationship oriented, maka ini nggak jalan-jalan ininya, apanya namanya organisasinya. Ya kurang lebih garis besar dari Fiedler's Model seperti itu. Nah, tapi ada juga cognitive resource theory tambahan dari Fiedler's ini bahwa selain tadi kita melihat 3 aspek hubungan antar pimpinan dan anggota, kemudian task structure sama power dari apanya namanya dari pimpinannya, kewenangannya. Tapi ini kita juga perlu ada melihat dari stres, ya. Stress level dari organisasi anggota organisasi. Kalau stress levelnya low, tidak terlalu stressful, maka dibutuhkan pimpinan yang intellectual abilities-nya bagus, ya. Leader experience-nya nggak harus bagus-bagus amat, ya. Karena orangnya nggak stres, tapi yang penting orangnya pintar sehingga bisa mencapai target yang baik. Tapi kalau stress levelnya tinggi, anggota atau organisasi itu maka jangan cari orang yang pinter pimpinannya, ya. Intellectual abilities tidak terlalu dibutuhkan, melainkan yang dibutuhkan adalah leaders experience, ya, pengalaman. Ya, karena ini kalau orang sudah stres, maka kita tidak sempat lagi, tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal-hal secara ideal, ya. Tapi yang diperlukan adalah jam terbang, ya, manajer dengan jam terbang yang tinggi yang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, ya, gitu. Nah, ini tambahannya terkait dengan kondisi psikologis dari organisasi atau apa namanya anggotanya. Nah, selain Fiedler's model, yang kedua ada situational leadership theory. Nah, ini kalau situational leadership theory, kalau tadi masih ada di Fiedler's model, kita melihat hubungan dari ada termasuk elemen hubungan pimpinan dan anggota. Kalau di sini lebih fokus pada follower readiness atau anggota organisasinya itu bagaimana siapannya untuk bekerja, ya. Nah, apakah ada ability dan apakah ada willingness, apakah ada kemauan dan kemampuan untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, di sini ability to follow atau kemampuan untuk mengikuti arahan dari pemimpin. Ada unable, ada able tentunya. Kemudian willingness-nya, kemauannya, apakah anggota itu mau atau tidak, unwilling dan willing. Kalau anggotanya unable, tidak punya kemampuan yang baik, dan unwilling, ini benar-benar kondisi yang paling buruk atau paling sial, maka dibutuhkan leadership behavior yang give clear and specific direction. Jadi task oriented tadi. Jadi kalau sudah anggotanya unable to follow dan tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan, maka diarahkan dengan tepat, ya, diberikan pengarahan yang benar dan spesifik, betul-betul diajari. Naik sedikit, tidak punya kemampuan tapi mau untuk mengikuti, maka display high task orientation. Ya, kalau dia punya kemauan yang tinggi anggotanya, maka pimpinan yang baik adalah kasih kerjaan yang apa namanya sesuai. Nah, kalau punya kemampuan tapi tidak mau mengikuti, nah, ini berarti harus didekati, ya. Anggotanya pinter-pinter, apa namanya, kualitas dan kapabilitasnya baik, tapi mereka nggak suka sama pemimpinnya, nggak mau mengikuti, maka pemimpin itu tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang give clear, spesifik, give high task, itu mereka pasti nggak akan jalan. Oleh karena itu harus ada gaya suportif dan partisipatory. Harus turun, ya, leader harus turun, memberikan tadi apa, mulai relationship oriented, ya. Nah, nanti begitu sudah didapatkan, jadi ini berubah menjadi willing, maka ini able and willing, ya sudah, ini apa namanya tugas leader sudah apa namanya sudah ringan, ya, sudah kemampuannya baik dan dia sudah mau
bekerja sama dengan baik, maka enak, kita tinggal leadership tinggal memberikan arahan saja. Nah, yang ketiga, House's path goal theory. Ya. Ini adalah leaders provide followers with information, support, and resources to help them achieve their goals. Help clarify the path to the worker goals. Leaders can display multiple leadership types. Nah, jadi kalau di sini kesuksesan kepemimpinan pada organisasi tadi melihat, kalau yang Fiedler melihat dari hubungan antar pimpinan dan anggota, kemudian yang yang tadi, yang kedua melihat bagaimana readiness dari dari anggota, ya, apakah willing atau unwilling, able atau unable. Nah, kalau yang ini bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempunyai kemampuan direktif, supportive, partisipatif, dan achievement oriented. Ya. 4 types of leader. Directive itu focuses on the work to be done, ya, bagaimana supaya pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik. Supportive itu kalau dia relationship oriented, ini tadi ya, bersifat mengajak, mendorong, ya, bukan mengarahkan. Kemudian bisa juga partisipatif, consult with employees in decision making. Kalau partisipatif ini demokratis pemimpinannya, atau achievement oriented, ya, hampir sama dengan direktif. Nah, sehingga kalau kita lihat bahwa unsur kepemimpinan itu tentu akan tergantung dari pemimpin itu sendiri, ya, pengikutnya, kemudian sifat dan perilakunya, baik dari pemimpin maupun pengikutnya, dan situasi atau kondisi yang tertentu dalam organisasi tersebut. Ya. Ketiga teori tadi merangkum dari 4 hal ini. Ya. Pemimpin, pengikut, sifat atau perilaku tertentu, dan situasi. Nah, selain itu teori tentang pemimpin ada juga yang menggunakan 3 teori ini, yaitu teori orang besar, atau ini trade theory tadi ya, great man theory. Kalau menurut teori ini seorang pemimpin itu dilahirkan, ya. Memang ada orang-orang yang menurut teori ini terlahir sebagai pemimpin. Ya. Sedangkan orang biasa tidak mungkin menjadi pemimpin karena nggak ada genetik pemimpin. Ya. Kemudian ada teori situasi atau situational theory, di mana orang biasa bisa jadi pemimpin karena ada keadaan, ya, menguntungkan, sehingga memiliki kesempatan untuk muncul sebagai pemimpin. Sehingga pemimpin itu bukan dilahirkan, melainkan diciptakan. Ya. Nah, di antara keduanya ada yang namanya teori ekologi. Ya. Seorang memang dapat dibentuk menjadi pemimpin, tapi untuk menjadi pemimpin yang baik memang ada bakat-bakat tertentu yang terdapat pada diri seseorang. Jadi menurut teori ekologi ya nggak bisa juga hanya sembarang orang dilatih atau dibentuk untuk menjadi pemimpin sehingga dia akan menjadi pemimpin, itu tidak bisa. Jadi memang ada bakat-bakat tertentu yang harus ada ciri-ciri tertentu. Jadi ini penggabungan dari keduanya. Ya, ekologi. Nah, ini ada good leader itu harus punya berbagai macam kemampuan, ya, stimulating work dan lain sebagainya. Nah, apa bedanya bos dan leader, ya, pemimpin dan bos, ya, dua-duanya mempunyai arti yang sebenarnya sinonim, tapi ini punya konotasi yang beda, ya. Bos itu konotasinya agak sedikit buruk, ya, sedangkan leader itu lebih baik. Ya, ini beberapa hal yang bisa membedakan antara bos dan leader, ya. Kalau bos ini gambarnya nih di sini, tapi kalau leader maka dia akan ikut di sini, participation. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa ciri yang good boss, ya tadi. Kalau bos itu kalau mau konotasinya menjadi baik ya harus ditambahi kata sifat. Good boss, ya. Tapi kalau bos saja itu memang konotasinya pemimpin yang buruk. Nah, kalau good boss apa? Dia punya karakteristik seperti ini, emotional and intelligence, IQ-nya bagus, EQ-nya juga bagus. High trust culture, anggotanya itu pasti merasa seperti ini. Awas. Anggotanya itu akan merasa energized, confident, empowered, dan lain sebagainya. High performance dari organisasi, ya, dia bisa membangkitkan semangat dari
anak buahnya. Kalau bad boss, poor skill and competencies. Jadi biasanya micromanager atau dia hanya memanage hal-hal yang kecil dan tidak penting, self-serving, hanya memikirkan dirinya sendiri, poor communicator, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan seterusnya. Kemudian low trust culture, kalau dia bos yang tidak baik, pasti anak-anak buahnya akan anxious, cemas, frustrated, merasa terjebak ya, capek, bekerja, stres, dan lain sebagainya. Low performance, sehingga organisasinya low performance, termasuk juga dia sendiri low performance. Ya, kalau ini ya apa namanya beberapa ada orang pemimpin yang apa namanya pernah memimpin dengan hebat ya, dengan caranya sendiri-sendiri yang apakah itu baik atau tidak ya itu menjadi satu bahan diskusi yang bisa panjang kalau di apa namanya didiskusikan. Nah, kenapa tadi kita perlu tampilkan dua gambar itu hanya untuk mengilustrasikan beberapa gaya kepemimpinan. Ada model diktator, Rian, ada demokratis, ada aristokratis, dan ada santai. Nah, kalau apa namanya di diktator itu pencapaian tujuan dilakukan dengan menimbulkan ketakutan dan ancaman hukuman. Ya, tidak ada hubungan antara dengan bawahan dan dianggapnya sebagai pelaksana saja. Diktatorian. Jadi ini kalau contohnya sekarang yang paling mudah itu di Korea Utara ya. Di Korea Utara itu ada pemimpin diktator dan mungkin di beberapa daerah di Afrika juga. Ya, tapi memang apakah diktator itu selamanya jelek ya belum tentu juga ya. Ada situasi dan kondisi tertentu yang memaksa atau mengharuskan seorang pemimpin itu bertindak diktatorial. Kemudian ada aristokratis. Nah, kalau ini ada tidak hanya satu orang tapi ada beberapa elit ya. Nah, elitnya itu biasanya dalam berkaitan dengan keluarga atau organisasi tertentu. Kemudian ada pemimpinan yang santai ya. Kalau ini pemimpinan yang santai ini organisasi nggak terlalu berjalan dengan baik ya. Nah, diharapkan yang baik itu adalah pemimpin yang demokratis. Ya. Ada partisipasi dari anggota, kemudian ada empati dan seterusnya. Nah, contingency approach pada gaya kepemimpinan ini tergantung dari beberapa apa namanya kondisi menuntut beberapa gaya tertentu. Jadi kalau kondisinya penting bisa dengan gaya demokratis, tapi kalau genting, nah ini akan sulit menggunakan gaya demokratis. Genting, darurat itu tidak mungkin melakukan partisipasi rakyat, partisipasi anggota yang terlalu panjang sehingga perlu dilakukan gaya kepemimpinan yang diktatorian atau autokratis. Sedangkan kalau kondisinya nggak apa bebas-bebas saja ya bisa santai. Nah ini hanya kapan seorang pemimpin itu atau sifat-sifat bagaimana pemimpin itu yang delegating, supporting, coaching, dan directing. Maka yang sebetulnya diharapkan yang pemimpin itu bisa coaching, ya. High directive, high supportive behavior. Jadi mengarahkan sekaligus mensupport, mendukung. Itu coach atau seperti pelatih. Tapi kalau delegating itu jadi tidak ada arah, tidak ada support ya, hanya memberikan tugas saja tanpa ada arahan dan tanpa ada support ini tidak baik. Supporting juga dia hanya supporting saja tapi tidak mengarahkan. Jadi ini masih kurang baik. Nah, kalau directing ini sudah apa namanya mengarahkan saja tapi tidak suportif, tidak ikut melaksanakan. Nah, ini juga kurang bagus. Sebenarnya coaching. Ada juga leadership model itu berdasarkan teori ada transaction approach sama transformational approach. Transaction approach ini merupakan apa namanya teori kepemimpinan yang sudah agak lama di mana ini untuk bersifat responsif. Jadi kalau ada suatu kejadian baru dia bereaksi. Kemudian delegative leadership. Jadi ini tadi termasuk yang apa namanya membagi habis tugas tanpa berpartisipasi tapi ya
hanya mendelegasikan tugas, kemudian management by exception dengan reward dan punishment, ya, sehingga orang akan mengikuti uh, transactional approach ini untuk pemimpinan yang bersifat tidak merubah organisasi secara fundamental. Dengan cepat ya bisa merubah performa organisasi, akan tetapi perubahannya tidak fundamental. Sedangkan kalau yang transformational ini tidak dengan cepat merubah keadaan organisasi, tapi perubahan yang didapatkan lebih bersifat fundamental karena dia inspirational, motivational, kemudian intellectual stimulation itu betul-betul mengharapkan perubahan yang tidak instan. Ya. Tapi kelemahannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Nah, transactional theory ini oleh Max Weber ya, dikemukakan di awal abad ke-20. The exercise of control on the basis of knowledge. Ya. Nah, ini jadi menurut dia ada cara kepemimpinan dengan menggunakan transaksional ini dengan reward dan punishment dan delegating yang itu bisa merubah dengan cepat sebuah organisasi, perubahan akan tetapi tidak fundamental. Nah, kalau transformational itu inspire followers. Nah, ini apa namanya perbedaan-perbedaannya. Nah, kalau transformational itu kemudian keuntungannya apa? Nah, karena dia memberikan pengaruh yang idealis terhadap anggotanya, maka itu akan membuat individualized consideration. Jadi masing-masing anggota itu mempunyai satu hal yang membuat dirinya merasa ini harus berubah. Ya, kemudian dia terinspirasi oleh gaya kepemimpinannya, kemudian dia menganggap bahwa apa yang diberikan oleh pemimpinnya itu membuat tambahan pengetahuan buat dia sehingga dia akan bisa melakukan suatu perubahan perilaku yang bahkan bisa melebihi dari harapan sang pemimpin, ya, performance beyond expectation, lebih harapan. Akan tapi tentu ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, tadi di depan kita juga membahas bahwa apakah kalau pemimpin itu juga pasti manajer yang baik, ya belum tentu juga. Tapi ada juga pemimpin itu yang dia menjadi misalnya karena karismanya. Nah, ada yang disebut sebagai charismatic leadership. Ya, karisma means gift atau berkah, ya, atau bakat dari bahasa Yunani. Nah, orang-orang pimpinan yang berkarisma itu pasti punya visi, kemudian punya personal risk, kemudian punya sensitivity to followers dan unconventional behavior. Jadi tidak pasti punya perilaku yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Kita pernah punya charismatic leadership pada waktu kita mencapai kemerdekaan dan mungkin juga beberapa waktu sebelumnya dengan leader-leader kita di Indonesia. Nah, charismatic leadership itu apa yang biasanya mereka lakukan? Ya, dia pasti punya articulating a vision. Jadi mampu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan dengan baik apa visinya untuk organisasi. Create a vision statement, ya, jadi narasikan dengan baik. Kemudian create a new set of values. Dia juga punya memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan visinya dia, yang akhirnya itu dia ramu untuk bagaimana mencapai visi tersebut. Ya, inilah charismatic leaders. Nah, untuk leader sendiri apakah kita bisa selecting atau bisa training, ya? Bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin? Kita bisa memilih maupun juga melatih. Memilih itu bisa kita lakukan, ya, sebagai contohnya tentunya dari memilih ini dari mereka yang sudah terlatih, ya. Dan melatih ini apabila tidak ada mekanisme pemilihan, maka kita harus melatih dari yang ada untuk punya kapabilitas pemimpin yang baik. Nah, apa bedanya lagi leaders dan managers? Nah, di sini leaders role yang ke kiri, managers role yang ke kanan, ya.
establish organizational mission, kemudian formulate strategi, itu masuk ke leadership role. Tapi kalau increase people commitment, kemudian implementing organizational strategy through others, nah itu adalah manager's role. Nih, langsung saja juga perbedaan lagi antara manager dan leader ya. Kalau manager itu fokus on things, kalau leader itu fokus on people. Ya, jadi ini lebih teknis, ini lebih apa namanya konseptual pada orang. Do things right. Kalau ini do the right things ya. Melakukan hal yang benar ya, ini lebih ke arah apa namanya persepsional ya, lebih ke arah etika ya. Sedangkan ini adalah do things right menurut prosedur ya. Prosedurnya bagaimana itu harus dilakukan, itu manajer. Ini merencanakan, kalau ini memberikan inspirasi, ini mempengaruhi, kalau ini mengatur ya. Mengarahkan, kalau ini memotivasi, membuild, ini membangun, dan ini mengontrol. Follows the rule, kalau ini shape entities. Memberikan value yang baik dan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, perencanaan kalau untuk manajer dan leader bedanya ini, kalau leader tentunya di tataran konsep, dia bagaimana strateginya, kemudian arahnya gimana, visinya seperti apa. Nah, sedangkan untuk manajer dalam bidang planning itu benar-benar sudah teknis. Perencanaan kegiatan, budgetnya seperti apa, targetnya secara teknis apa saja ya, step-step yang harus dilakukan bagaimana, dan allocate resourcesnya, apa namanya, manajemen sumber daya itu harus detail. Nah, sehingga mana tadi apa namanya, sebenarnya bagaimana kalau mau membuat organisasi yang baik itu ya berarti harus ada kedua-dua kemampuan itu, dua sisi mata uang, leaders dan managers. Managers who are also leaders ini yang dicari. Ya. Selain punya konsep, dia juga punya teknis yang baik. Ya, ini peran leader dan manager sama ya, tatarannya antara konseptual dan teknis. Common manager activities yaitu planning. Nah, ini kalau menjadi seorang manager, maka apa saja kegiatannya? Planning, organizing, directing, controlling. Jadi merencanakan, mengelola ya, kemudian mengarahkan dan mengontrol. Nah, untuk pelayanan kesehatan, maka manajer pelayanan kesehatan itu harus bisa apa saja ya, dalam organisasi kesehatan bekerja dengan atau melalui orang lain. Dia menyeimbangkan tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas, kemudian bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, ini apa namanya, tanggung jawab laporan ya. Berpikir secara analitik dan konseptual, harus mampu menjadi mediator sekaligus politisi, karena manajer pelayanan kesehatan pasti harus melakukan lobby ya, negosiasi, ini harus bisa, diplomat mewakili anggotanya dan mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu untuk manajer kesehatan ya itu diperlukan ada 4 kemampuan ini, yaitu human atau kemampuan kemanusiaan, teknik, konseptual, dan administratif. Keterampilan konseptual, apa yang harus diperlukan oleh manajer kesehatan, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dalam organisasi. Ya, jadi dia harus punya konsep yang baik, organisasi ini mau dibawa kemana, dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder komponen organisasi. Kemudian harus punya keterampilan kemanusiaan, belum minanas ya, bagaimana bekerja dengan orang lain, empati ya, memahami dapat memotivasi orang lain dalam organisasinya. Kemudian keterampilan administratif, paham tentang peraturan, bagaimana melakukan perencanaan, bagaimana paham tentang apa namanya bekerja dalam organisasi ya, itu harus dipunyai. Dan keterampilan teknik, menggunakan peralatan, prosedur teknik, dan teknik tertentu yang terkait dengan kesehatan. The value of manager in healthcare itu effectiveness in providing clinical care to individual patient. Jadi dalam pelayanan kesehatan atau di dalam fase yang semuanya menjadi manajer, maka
adanya manajer itu dapat menjamin adanya effectiveness dan efisiensi ya, dalam pemberian pelayanan kesehatan pada pasien. Kemudian manajer juga harus bisa memberikan kepuasan kepada pasien, ya, bisa yang utama kepada pasien juga anggota. Kemudian efficiency of organization function at all level sama ya, efektif dan efisien. Kemudian appropriate use of resources to improve the health status. Jadi manajer dalam pelayanan kesehatan berfungsi untuk apakah alokasi sumber daya itu bisa terdistribusi dengan baik atau tidak, penggunaannya bisa efektif dan efisien atau tidak. Itulah adanya manajer sehingga mendatangkan keuntungan untuk organisasi. Tuntutan manajer pelayanan kesehatan apa saja? Yang pertama, managing a market or network of service. Ability to provide cost-effective care under capitated or pre-established budgets. Jadi, bagaimana seorang manajer pelayanan kesehatan sekarang itu harus mampu melihat pasar ya, dan juga membuat jejaring supaya bisa beradaptasi dengan sistem kesehatan yang baru. Kalau di sini adalah contohnya kalau ada sistem pembiayaan yang baru dengan kapitasi atau budget yang prospektif ditentukan, maka dia harus bisa membuat organisasi kesehatan itu menjadi cost efektif. Actively managing quality and continuous improvement, menjamin quality, menjamin menjamin kualitas dari pelayanan dan juga continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian managing service across organizational boundary, jadi membentuk network dengan institusi kesehatan yang lain. Nah, apa ini managing service across organizational boundary itu apa? Assess patient needs and expectation. Jadi bisa mengukur sebetulnya apa kebutuhan dari pasar, dalam hari ini pasien. Kemudian reorganize patient care rules based on this assessment, sehingga pada institusi kesehatannya dia akan menyesuaikan kebutuhan dari pasar, dari needs dan demand-nya di situ. Kemudian dia bisa men-train nurse and physicians to provide care across the continuum from acute inpatient care to the physician's office and the patient home. Jadi dia bisa memberikan atau mengidentifikasi teknis pelatihan-pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh dokter maupun perawat di dalam kliniknya atau di dalam pasienkesnya untuk memenuhi kebutuhan ini. Provide care using clinical care protocols, bisa membangun protokol yang baik atau SOP yang baik. Kemudian use patient outcome and patient satisfaction data to make improvements in care. Selalu melakukan pencarian feedback atau menjamin mutu berdasarkan dari pendapat pasien atau customer. Develop an information system that supports the above effort. Jadi dia membangun satu sistem informasi untuk bisa mendapatkan gambaran dari hal-hal ini, data-data ini yang nantinya akan menguntungkan untuk organisasi kesehatannya. Oleh karena itu, manajer kesehatan itu mempunyai peran baru, yaitu sebagai perancang dan sebagai ahli strategi. Perancang apa? Perancang struktur organisasi untuk menemukan inovasi dan perubahan, kemudian dia juga harus fleksibel dan adaptif, dan cost ini yang penting, mengintegrasikan kepentingan dokter dan organisasi. Sebagai ahli strategi, memandang hubungan antara organisasi dan lingkungan dalam dua cara, reaksi dan pengaruh, kemudian variasi strategi horizontal maupun vertikal, dan diversifikasi kegiatan untuk menghadapi pasar yang sangat berubah, apalagi di masa-masa seperti ini. Jadi seorang manajer kesehatan itu harus punya sensitivitas. Apabila kita melihat sekarang bagaimana kondisi pandemi ini membuat organisasi kesehatan itu menjadi punya keterbatasan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Nah, di satu sisi, apabila fungsi organisasi pelayanan kesehatan adalah pasienkes untuk memberikan perawatan, tapi di satu sisi yang lain, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa datangnya
pasien ke rumah sakit atau itu adalah revenue atau pendapatan. Dengan adanya pandemi dan orang tidak datang ke rumah sakit kecuali yang sangat membutuhkan, maka itu sangat mengurangi pendapatan dari rumah sakit atau organisasi kesehatan atau pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu bisa kita lihat beberapa rumah sakit, beberapa pelayanan kesehatan yang kemudian berinovasi dengan melakukan pelayanan online dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu tugas dari manajer dalam pelayanan kesehatan untuk punya bagaimana punya strategi yang baik untuk menghadapi berbagai macam kendala. Nah, oleh karena itu manajer kesehatan harus mempunyai beberapa kompetensi yang penting, yaitu mengintegrasikan program pelayanan kesehatan, mengembangkan jaringan pelayanan, kemudian orientasi kepada pemeliharaan kesehatan, terutama promotif dan preventif, khususnya di masa jaminan kesehatan nasional ini ya, di mana fokus itu harus ke promosi preventif dengan sistem pembiayaan yang bersifat prospektif ya atau praupaya, maka harus berinovasi tentang promosi dan prevensi. Kemudian fokus ke konsumen atau patient centered, kemudian penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan dan monitoring evaluasi output dan outcome pelayanan harus selalu diperhatikan dengan sistem informasi. Ya, jadi manajer pelayanan kesehatan harus menguasai juga sistem informasi manajemen. Ya, mungkin untuk kepemimpinan dan manajemen materinya sampai di sini. Ini akan saya upload atau saya share ke adik-adik semua untuk kemudian nanti kita jumpa di Elisa pada jadwal yang sesuai untuk diskusi dan mungkin sedikit kuis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.